Maaf, saya ingin tanya, bagaimana dengan orang yang selain Islam, non-Muslim? Orangnya baik, sedekahnya banyak, taat sama agamanya, sesuai keyakinannya, tapi dia tidak dapat hidayah dari Allah. Bagaimana kalau dia di akhirat? Jadi di akhirat neraka jahanam ya. Jadi ada orang, dua model orang yang kafir. Orang yang kafir yang dia sama sekali tidak pernah dengar tentang Islam, atau dia mendengar Islam dengan pendengaran yang buruk sehingga dia tidak masuk Islam. Maka orang ini mungkin dapat uzur karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab sampai kami utus apa? Rasul. Atau orang yang menjalankan fungsi rasul seperti dai, seperti buku, ini menjalankan fungsi rasul. Datang risalah Islam kepada dia. Kita contohnya 100 tahun lalu masih banyak saudara-saudara orang-orang yang di pedalaman suku Asmat, pedalaman mungkin aborigin dan macam-macamnya. Mereka tidak pernah dengar tentang Islam. Apakah mereka pasti kalau mati masuk neraka jahanam? Jawabannya tidak. Karena Allah tidak akan mengadab kecuali kalau sampai diutus apa? Rasul atau orang yang menjalankan fungsi Rasul. Ada orang tidak pernah kenal Islam, tahu-tahu ada orang Islam datang ke kampung tersebut. Tapi orang Islam ini suka minum bir, suka bohong, suka zina. Ya dia enggak, orang Islam kayak gini dia enggak mau masuk Islam. Dan ini dia dapat uzur karena dia pikiran dia orang Islam kayak begini modelnya. Nah, bagaimana nasibnya di akhirat? Nasibnya di akhirat Allah akan uji dia dengan cara pengujian yang Allah kehendaki. Tapi di dunia kita bilang dia KTP-nya kafir. Kalau dia meninggal tidak boleh dikubur di kuburan orang Islam karena status dia kafir. Tapi bagaimana di akhirat kita nggak tahu. Ya beda lagi, ada orang mungkin dia pendeta. Dia baik sedekah aksesnya, tapi dia tahu tentang Islam. Dia baca Al-Quran, dia bisa bahasa Arab, dia tahu Al-Quran, dia mengerti, dia dengar tentang Islam, dia tahu orang Islam baik, tapi tidak mau masuk Islam. Orang ini bagaimana? Kita bilang orang ini tidak dapat uzur, meskipun dia baik. Kenapa? Karena dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya waktu Rasulullah SAW ditanya, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, wahai Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an? Dia adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin, dan dia suka menjamu tamu. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat?" Kata Nabi, "La, tidak bermanfaat." Kenapa? Dia mati dalam kondisi apa? Musyrik. Abu Talib, apa kurang baiknya? Abu Talib rela mati demi membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiknya luar biasa, tapi meninggal dalam kondisi musyrik, masuk neraka jahanam. Gampangannya begini. Sekarang kalau secara ini hanya sekadar analogi. Kalau ada kita sebagai bapak, anak kita ini lahir dari rahim istri kita. Kita yang biasa sejak kecil, kita yang setengah mati cari nafkah untuk membiayain dia, untuk kasih makan dia. Kemudian sudah besar kita sekolahkan dia. Kebutuhannya kita penuhi semuanya. Kita bawa jalan-jalan, kita bawa semua. Kemudian kita kuliahkan. Kita kuliahkan, waktu kuliah kita kasih uang begitu banyak, ongkos masuknya semua. Setelah dia lulus jadi sarjana, dapat kerja, punya penghasilan, tahu-tahu dia berbakti sama bapak yang lain. Kira-kira gimana? Ini kurang ajar anak saya. Ya. Tahu-tahu dia lupakan kita, dia berbakti kepada bapak yang lain. Atau dia menganggap bapaknya ada dua. Nah, saya punya bapak dua. Kita nggak suka. Kamu yang saya pelihara sejak kecil saya, bukan orang lain. Kamu dari hasil air mani saya. Kenapa kau berbakti sama bapak yang lain? Gambarnya kira-kira demikian. Allah yang telah memberikan kita segala sesuatu, rezeki, yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dia beribadah kepada makhluk. Ini nggak benar seperti ini. Dia beribadah kepada makhluk, tidak beribadah kepada pencipta alam semesta. Meskipun dia baik, meskipun dia suka bersedekah, tetap saja masuk neraka jahanam. Kenapa dia melakukan dosa yang tidak mungkin diampuni? Dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.